Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata sehingga bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah yang disertai dengan penjelasan-penjelasan. Pada halakoh yang kemarin, jadi sekarang halakoh kedua, adapun pada halakoh yang pertama kemarin kita telah mempelajari 7 kosakata atau 7 kata. Adapun kalau didetailkan yaitu qalamu rasasin itu terdiri dari 2 kata. Maka kalau semuanya didetailkan itu ada 8 kata. Qalamun sendiri, rasasun sendiri. Kalau digabung menjadi qalamu rasasin. Lah itu gabungan dari 2 kata. Namun nanti akan dijelaskan insya Allah pada babnya tersendiri. Nah, 8 kata ini kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan 8 kalimah. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut 8 kata. Ya, kalau kita ambil istilah dalam bahasa Arab maka 8 kalimat. Namun kalimah yang terdapat pada bahasa Arab itu berbeda maknanya dengan kalimat yang ada pada bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kalimat itu adalah rangkaian kata-kata. Gitu ya. Misalkan Budi pergi ke pasar, Budi pergi ke sekolah. Nah, itu kalimat. Adapun kata ya berkata. Buku itu sebuah kata, pensil sebuah kata. Adapun kata-kata tersebut, satu kata itu dalam bahasa Arab disebut dengan kalimatun. Nah, maka jangan sampai kita salah paham. Maka kalau pada pertemuan kali ini dan seterusnya insya Allah, kalau kita membahas atau kita menyebutkan kalimah, itu maksudnya kalimah yang bahasa Arab yang artinya adalah kata. Oleh karena itu di sini kami tuliskan makna dari kalimatun, jumlatun dan adadun. Ya, di situ ada 3 kalimat, kalimatun, jumlatun dan adadun. Itu bahasa Arabnya. Terus apa bahasa Indonesianya? Kalau kalimatun, biasa kalau tanwinnya dihilangkan disebut dengan kalimah, itu artinya adalah kata. Ya, jadi bukan kalimat dalam bahasa Indonesia yang gabungan kata-kata, tidak. Maka babun itu 1 kalimah, kitabun 1 kalimah, qalamun 1 kalimah. Nah, jadi nanti kalau saya atau kami sampaikan kalimat ini maksudnya adalah kata ini, karena yang kita jadikan standar adalah istilah dalam bahasa Arab dan insya Allah begitu seterusnya. Adapun jumlatun itu artinya adalah kalimat, sudah rangkaian kata-kata. Ya. Adapun adadun artinya adalah bilangan atau jumlah. Nah, jadi ada perbedaan ya. Kalimatun artinya kata, jumlatun artinya kalimat. Jadi kalau kita ditanya apa bahasa Arabnya kata, jawabnya kalimah. Kalau ditanya apa bahasa Arabnya kalimat, jawabannya adalah jumlah atau jumlatun. Apa bahasa
Arabnya bilangan atau jumlah, maka bilangnya adalah adatun. Nah, seperti itu. Ini jangan sampai terbalik ketika kita mempelajari bahasa Arab. Nah, pada halakoh kedua kali ini kita akan mempelajari jumlah. Jadi kan kemarin kita sudah mempelajari kalimah. Nah, merujuk kemana ini? Merujuk yang ke bahasa Arab. Jadi tadi saya nyebut jumlah, nyebut kalimah, itu yang saya maksud adalah istilah bahasa Arabnya. Kemarin kita mempelajari kitabun, kirtosun, dan seterusnya sampai babun. Itu adalah kalimat-kalimat. Ya, kalimah-kalimah. Nah, di bawahnya itu adalah sudah jumlah. Sudah gabungan kalimah-kalimah. Terlebih dahulu saya bacakan kalimat jumlah-jumlah yang ada di bawah ini. Haza kitabun, haza qirtasun, haza qalamun, zalika maktabun, zalika kursiyun, zalika babun. Jadi saya bacanya arah ke bawah nih. Jadi kalau nyamping juga silakan, cuma kali ini saya baca ke bawah. Adapun maknanya, haza kitabun, ini adalah buku. Ini adalah kitab. Haza kirtasun, ini adalah kertas. Haza qalamun, ini adalah pena. Zalika maktabun, itu adalah meja. Zalika kursiyun, itu adalah kursi. Zalika babun, itu adalah pintu. Maka dari jumlah-jumlah ini kita temukan satu kalimat baru, yaitu maktabun. Maktabun adalah meja. Dan di awal setiap jumlah ini kita temukan kata kalimat haza dan kalimat zalika. Saya ulangi, pada yang sebelah kanan kita temukan kalimat haza yang artinya ini, dan kalimat zalika yang artinya adalah itu. Maka pada masing-masing jumlah yang telah dibaca, di situ ada 2 kalimat. Ya. Jadi di sini ada 6 jumlah. Masing-masing jumlah ada 2 kalimat. Dan sebelum kita bahas lebih jauh lagi, maka kita sangat perlu mengetahui bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Nah, ini merupakan modal dasar kita belajar bahasa Arab, bahwasanya kata apapun dalam bahasa Arab atau kalimat apapun dalam bahasa Arab itu termasuk salah satu dari yang 3. Nah, ini akan terus kita pakai sampai akhir belajar bahasa Arab. Apa itu? Maka di sini kita sebutkan taksimul kalimatil arabiyyati, pembagian kata-kata dalam bahasa Arab. Maka al-kalimah dalam bahasa Arab itu ada yang ismun, ada yang fi'lun, ada yang harfun. Pasti salah satu dari jenis 3 ini. Kalau enggak ismun ya fi'lun, kalau enggak fi'lun ya harfun, kalau enggak harfun ya ismun. Begitu terus. Nah, ini 3 jenis kalimat ini nanti dijabarkan lagi lebih panjang lagi.
Namun secara umum, sekilas saja, yang dimaksud dengan ismun itu adalah kata benda. Kata benda. Seperti yang telah kita pelajari pada kosakata awal itu semuanya ismun, semuanya kalimatun. Dan kalimatun yang mana? Kalimatun yang masuk ke dalam ismun ini, kata benda. Dan ada kalimat dalam bahasa Arab yang dia itu adalah fi'lun. Fi'lun ini adalah kata kerja. Jadi kalau ismun kata benda seperti buku, meja, kursi, pintu dan lain sebagainya. Adapun fi'lun adalah kata kerja. Nah kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bekerja itu seperti berjalan, menulis, memasak, tidur, bangun. Nah itu kata kerja yang menunjukkan perbuatan gitu ya. Atau yang semacam itu. Adapun harfun adalah suatu kalimat dalam bahasa Arab yang maknanya tidak nampak kecuali kalau disambung dengan yang lainnya. Ya, kalau dalam bahasa kita seperti untuk, dari, ke, di, nah yang semacam itu. Nah itu secara sekilas saja. Adapun sampai halakoh yang kedua ini, kata-kata yang telah kita pelajari itu adalah yang ismun saja. Ya, ismun saja. Jadi sampai jumlah zalika babun, ya dari awal sampai itu baru semuanya isim. Cuma di sini ada isim yang dimaksud dengan isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Apa itu isim isyarah? Contohnya adalah hadza dan zalika. Ini dan itu. Yang fungsinya adalah menunjukkan sesuatu. Cuma bedanya, kalau hadza itu menunjukkan sesuatu yang dekat, adapun zalika menunjukkan sesuatu yang jauh. Misalkan hadza kitabun, ini adalah buku. Kenapa kok disebut ini? Karena yang ditunjuk adalah dekat. Misalkan bukunya ada di depan kita, maka kita katakan hadza kitabun karena dekat. Tapi misalkan bukunya ada di tempat lain, jauh. Nah, dan jauh itu relatif ya. Katakanlah 10 meter dari tempat kita, tapi masih kelihatan. Kita nunjuk buku itu sambil kita katakan zalika kitabun. Itu adalah buku. Maka di sini kami sertakan tabel tentang isim isyarah yang kita bahas. Jadi ada isim isyarah yang untuk dekat dan untuk yang jauh sebagai nampak di layar, yaitu hadza untuk yang dekat, adapun zalika untuk yang jauh. Atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, hadza artinya ini dan zalika artinya adalah itu. Dan isim isyarah yang kita pelajari ini itu banyak bisa kita temukan dalam Al-Quran. Ya. Contoh pada surat Ali Imran ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadza shiratum mustaqim." Sesungguhnya Allah
Tuhanku dan Tuhanmu, Robku dan Robmu. Karena itu sembahlah Dia. Kalau beribadah, kalau nyembah hanya kepada Allah saja, karena Allah lah yang menciptakan kita, bukan yang lain. Allah yang memberi rezeki kita, bukan yang lain. Hanya Allah saja. Maka nyembahnya hanya kepada Allah saja. Hadza siratum mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus. Maka pada ayat yang mulia ini kita temukan isim isyarah hadza. Nah, demikian untuk halaqah kali ini. Maka untuk halaqah kali ini kita akan berikan beberapa tugas. Adapun tugas yang pertama, tulislah kalimat-kalimat pada materi kali ini. Tulis dengan jelas, lengkap dengan harokat dan tanda bacanya. Jadi kalau kurang titik satu saja belum betul. Kalau giginya kurang dan giginya kebanyakan juga tidak betul. Ya, direvisi sampai betul. Kalimat-kalimat mana yang dimaksud? Yaitu 6 jumlah yang tadi. Nah, yang sekarang nampak di layar. Jadi dari hadza kitabun sampai zalika babun, 6 jumlah ini ditulis. Lengkap beserta harokat dan tanda bacanya. Dan kemudian juga menulis tabel isim isyarah. Jadi isim isyarah itu ada banyak ya, cuma sementara kita pelajari 2. Yaitu haza dan zalika. Maka termasuk tugas pertama yaitu menulis tabel yang nampak di layar ini. Dan ini masih banyak lagi, ini cuma sebagian saja. Nah, nanti ada dilihat dari sisi gender, ada yang untuk muzakkar dan muannas, tapi itu untuk sekarang belum kita pelajari. Sementara tulis dulu 2 isim isyarah ini dengan tabel seperti berikut. Dan untuk tugas pertama tadi sekaligus ditulis terjemahnya. Tulislah artinya. Kemudian untuk tugas kedua, bacalah kalimat-kalimat yang telah antum tulis tadi pada tugas pertama. Baca dengan sesuai dan tepat termasuk panjang dan pendeknya. Dan yang dibaca adalah Arabnya saja, nggak perlu diartikan. Kalau yang diartikan tadi itu yang tulisannya saja, ya yang difoto tadi. Adapun tugas audio, tugas yang kedua itu cuma dibaca Arabnya saja. Lah kemudian untuk tugas yang terakhir yang ada di video ini, tugas yang ketiga yaitu bukalah mushaf Al-Quran yang jenengan miliki. Cari di dalamnya isim isyarah baik hadza atau zalika. Nah, nanti entah jenengan buka ayat apa, surat apa, ketemu dengan isim isyarah hadza atau zalika. Nah, itu ada banyak. Nah, kemudian jenengan sebutkan pada surat apa, ayat berapa. Nah, kalau ini untuk tugas ketiga ini diharapkan tidak sama nggih, karena masing-masing mencari sendiri-sendiri. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Seumpama nanti ada tugas tambahan maka akan disampaikan di grup insya Allah.
Dan kalau ada yang kurang dipahami dari materi halakoh kedua ini, maka silahkan ditanyakan di grup. Dan juga kami harapkan tugas yang diberikan ini bisa dikumpulkan sebelum habis waktunya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam mencari ilmu agama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.